Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Salsabila Sukmara dengan NPM 20150611035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori dan perintah dasar Linux. Kita masuk untuk pengenalan dari struktur direktori Linux, yang dimana Linux ini hanya punya satu induk folder, yaitu root, yang dilambangkan dengan simbol garis miring atau slash. Selanjutnya, untuk lebih dalam mengenai struktur direktori Linux, ada yang namanya /bin atau user binaries, yang dimana berisikan file-file eksekusi yang umumnya digunakan oleh sistem disimpan dalam direktori ini. Contohnya ps, ls, ping, grep, dan cp. Yang kedua ada /sbin, yaitu sistem binaries yang berisikan aplikasi khusus yang hanya bisa digunakan oleh user dengan akses root atau administrator. Contohnya ARP, halt, shutdown, root, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada /home atau home directories, yang dimana untuk menyimpan data atau dokumen pribadi user. Contohnya ialah /home/ok. Yang keempat ada /usr atau user programs, yang berisi file-file binary, libraries, dokumentasi, dan source code dari sistem. Yang kelima ada /opt atau optimal add-on applications, untuk menyimpan file-file tambahan dari vendor tertentu yang bersifat opsional. Yang keenam ada /tmp atau temporary files, berisi file-file sementara yang dibuat oleh sistem dan pengguna. Yang ketujuh ada /etc atau configuration files, yang berisi file-file konfigurasi yang dibutuhkan oleh semua program. Yang kedelapan ada /mnt atau mount directory. Ini adalah direktori sementara, tempat di mana sysadmin dapat memount file system. Yang kesembilan ada /var atau variable files, untuk menyimpan file yang bersifat dinamik atau berubah-ubah seperti log aplikasi dan service. Yang terakhir ada /boot, yang berisikan file kernel dan bootloader. Kemudian kita masuk untuk perintah-perintah dasar Linux. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih 35 perintah dasar Linux. Yang pertama ada pwd command. Perintah ini berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang Anda gunakan saat ini. Perintah ini akan mengembalikan path yang absolut, yang pada dasarnya merupakan path semua direktori yang diawali dengan garis miring depan atau slash. Yang kedua ada cd command, yang digunakan untuk menjelajahi file dan direktori Linux. Direktori ini memerlukan path penuh atau nama direktori tergantung pada direktori yang Anda gunakan saat ini. Shortcut-nya ialah cd-2, yang dimana untuk memindahkan satu direktori ke atas. Yang kedua ada C besar dan D kecil, yang digunakan jika kita ingin langsung membuka folder home. Yang terakhir ada C kecil, D kecil, strip, yang digunakan untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Yang ketiga ada ls command, yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Secara default, command ini akan menampilkan isi dari direktori yang Anda gunakan saat ini. Beberapa variasi yang digunakan untuk kombinasi dengan perintah dasar Linux ls adalah: pertama, ls-r besar, yang digunakan untuk membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. Yang kedua, ls-a kecil, untuk menampilkan file yang tersembunyi. Dan yang terakhir, ls-al kecil, untuk membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail seperti permission, ukuran, pemilik, dan lain-lainnya. Yang keempat ada cat command, yang berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Untuk menjalankan command ini, ketik cat, yang digunakan diikuti dengan nama dan ekstensi files. Yang kelima ada cp command, digunakan untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Misalnya command cp scannery
.gph jph jpg /home/username/pictures untuk membuat salinan scenery.jpg ke direktori pictures. Yang keenam ada mv command yang untuk memindahkan file meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Untuk mengubah nama filenya, perintah Linux ini adalah mv oldname.ext, newname.ext. Yang ketujuh, mkdir command. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru. Yang kedelapan ada rmdir command. Ini digunakan untuk ketika kita ingin menghapus direktori, digunakan perintah rmdir. Namun, rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Yang kesembilan ada rm command, yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Jika hanya ingin menghapus direktorinya saja, alternatif command selain rmdir digunakan rm-r. Yang ke-10 ada touch command. Touch adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan Anda membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Contohnya, ketik touch/home/document/web.html untuk membuat file HTML berjudul web di bawah direktori documents. Ke-11 ada locate command, digunakan untuk mencari file apabila dipasangkan dengan argumen -e. Command ini bersifat case insensitive sehingga file dapat dicari meski Anda tidak mengingat namanya dengan tepat. Ke-12 ada find command, digunakan untuk mencari file dan direktori. Bedanya perintah find lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Ke-13 ada grab command, digunakan untuk menyelesaikan taks harian adalah grab. Dengan command ini, kita bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Ke-14 ada sudo command, digunakan untuk menjalankan task yang memerlukan hak akses atau root. Namun, kami tidak menyarankan untuk penggunaan command sudo untuk task harian karena bisa terjadi error kapan saja bila Anda melakukan kesalahan. Yang ke-15 ada df command untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk spare system. Laporan yang diberikan hadir dalam bentuk persentase dan satuan KB. Ke-16 ada do command yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Hanya saja untuk format ringkasan, penggunaan disk yang ditampilkan berupa nomor blok disk, alih-alih format ukuran pada umumnya. Ke-17 ada head command yang digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama. 18 ada tail command yang berfungsi sama dengan perintah head, hanya saja berbeda pada perintahnya di mana tail akan menampilkan 10 baris terakhir dalam suatu file, sementara head untuk baris pertama. 19 ada div command untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Programmer sering menggunakan command ini ketika mereka perlu membuat perubahan program, alih-alih menulis kembali semua kode search. Selanjutnya ada tar command. Tar ini perintah Linux yang paling banyak digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball. Format file Linux yang serupa dengan format zip di mana tindakan kompresi bersifat opsional. 21 ada chmod command, ialah perintah yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission file dan direktori. 22 adalah
count command yang memungkinkan kita untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik. Misalnya, count linux user2 file.ext akan menentukan Linux user2 sebagai pemilik file.xt. Selanjutnya ada jobs command yang akan menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Pada dasarnya, job merupakan proses yang dimulai oleh shell. Ke-24 ada kill command, yang dimana jika tidak ada program yang responsif, Anda bisa mematikannya secara manual dengan menggunakan kill command. Biasanya orang-orang hanya menggunakan dua sinyal. Yang pertama, seek term dalam kurung 15 untuk meminta program ini berhenti bekerja dan memberikannya waktu untuk menyimpan semua progres. Jika tidak ada sinyal khusus yang ditentukan ketika memasukkan perintah kill, sinyal inilah yang akan digunakan. Yang kedua ialah seek kill dalam kurung 9 untuk memaksa program berhenti bekerja saat itu juga. Progres ini tidak tersimpan yang dimana akan hilang. Selanjutnya ada ping command berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalnya, dengan menambahkan ping google.com, command akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke Google atau belum, dan juga mengukur waktu respons. Ke-26 ada wget command, di mana perintah ini sangat berguna, bahkan bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan command wget. Anda hanya perlu mengetikkan wget yang diikuti dengan link unduhan. Kemudian ada uname command. Uname akronim dari Unix name adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lainnya. 28 ada top command, yang dimana akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. 29 historic command, penggunaannya ini untuk mengecek kembali atau mereview command yang sudah ditambahkan sebelumnya. 30 man command, untuk mempelajari command Linux tertentu langsung dari shell Linux, kita bisa menggunakan command man sebagai contohnya. Dengan menambahkan perintah main tail, kita bisa disodorkan dengan instruksi manual dari perintah tail. Selanjutnya ada echo command, yang digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalnya jika kita ingin menambahkan teks "Hello, my name is John" ke file yang bernama name.txt, yang perlu kita ketikkan adalah echo hello, my name is John, panah, tanda panah, name.txt. Ke-32 ada zip unzip command. Gunakan perintah zip untuk mengkompres file ke arsip zip dan perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. 33 hostname command, yang merupakan perintah dasar Linux yang dapat kita gunakan jika kita ingin mengetahui nama host atau network. Dengan demikian, strip L di akhir command alamat IP jaringan akan ditampilkan. 34 userdel command. Useradd ini adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru, sedangkan passwd untuk menambahkan password ke akun user tersebut. Untuk menambahkan user bernama John, misalnya, cukup ketikkan useradd.john dan password-nya untuk menambahkan password. Untuk cara menghapusnya, sama dengan menambahkan user. Untuk menghapus akun user, ketikkan saja userdel username. Yang terakhir adalah clear, yang dimana gunanya untuk membersihkan jendela terminal
Jadi isi jendela terminal akan kosong. Namun jika di-scroll ke atas, maka perintah yang sebelumnya dijalankan masih bisa terlihat. Selanjutnya, saya akan mendemokan 10 perintah dasar Linux. Di sini bisa kita lihat, ini merupakan halaman pertama ketika kita menggunakan membuka Linux, yang dimana saya sedang berada di direktori home. Untuk itu, langkah pertama saya ingin berpindah ke direktori lainnya, yaitu direktori TMP, yaitu dengan perintah cd/tmp. Untuk melihat ada apa aja sih di TMP ini, kita akan menggunakan list. Baik, berikut adalah dokumen-dokumen yang terdapat pada direktori TMP. Kemudian saya akan membuat direktori baru, tepatnya dua direktori baru di dalam TMP ini dengan menggunakan perintah mkdir. Spasi, kita lanjutkan dengan nama di direktorinya yang ingin kita buat. Kemudian kita list lagi untuk memastikan apakah folder yang kita baru buat ini sudah bisa berhasil terbuat. Dan baik di sini sudah bisa kita lihat bahwa tugas 1 folder yang baru itu sudah terbuat. Kemudian saya akan membuat folder satu lagi dengan nama tugas 2 dan akan di list lagi. Nah, di sini saya telah berhasil membuat dua direktori baru dengan nama tugas 1 dan tugas 2. Kemudian saya akan menuju ke direktori tugas 1 dengan cd. Nah, kita akan melihat nih, kita di tugas 1 ini ada apa isinya, kita list. Dan ternyata masih kosong. Untuk itu, kita akan membuat file baru dengan perintah dasar yang namanya touch. Spasi, kita lanjutkan dengan nama filenya. Di sini saya akan memberi nama sistem operasi. Jika kita menggunakan dua kata, akan lebih baik jika kita menggunakan underscore dan tidak menggunakan spasi. Untuk memastikannya, kita list lagi. Nah, di sini telah berhasil kita membuat file sistem operasinya. Setelah itu, saya akan menggunakan perintah dasar pwd. Jadi pwd ini dapat kita gunakan ketika kita itu ragu atau lupa kita itu ada di direktori yang mana. Jadi untuk memake sure-nya kita dapat menggunakan perintah pwd ini. Dan di sini sudah terdapat dengan jelas bahwa kita itu sedang berada di direktori tmp/tugas 1. Kemudian saya akan mengcopy file sistem operasi yang berada di tugas 1 ke tugas 2 dengan perintah dasar Linux cp. Dilanjutkan dengan nama filenya yaitu sistem operasi /tmp menuju ke tugas 2. Untuk memastikannya, kita akan menuju ke folder tugas 2 /tmp/tugas 2. Maaf, cd kita list.
Nah, di sini sudah berhasil kita copy untuk file sistem operasinya dari tugas 1 ke folder tugas 2. Setelah itu kita akan mencoba meremove file sistem operasi yang berada di folder tugas 1. Kita akan menuju terlebih dahulu ke folder tugas 1. Kita list. Nah, kita akan menghapus file sistem operasi ini dengan perintah rm, nama filenya, kita list lagi untuk memastikan apakah sudah terhapus atau belum, dan sudah dapat terhapus di folder tugas 1 ini. Kemudian saya ingin berpindah lagi ke tugas 2, ke folder tugas 2 dengan cara cd/tmp tugas 2. Kita list. Nah, di sini saya ingin memindahkan sistem operasi dari tugas 2 menuju ke tugas 1 dengan perintah mv, dilanjutkan dengan nama filenya /tmp menuju ke foldernya yaitu tugas 1. Kemudian kita menuju ke folder tugas 1. Kita list apakah sudah benar bisa dipindahkan file sistem operasi dari folder 2 ke folder 1. Dan di sini bisa kita lihat bahwa file sistem operasi sudah dapat berhasil kita pindahkan dari direktori tugas 2 menuju ke direktori tugas 1. Kemudian langkah yang selanjutnya saya ingin menghapus direktori tugas 2. Langkah yang selanjutnya adalah kita harus berpindah dari tmp/tugas 1 menuju ke tmp. Kita list di sini. Di sini saya ingin menghapus direktori tugas 2 dengan cara rmdir tugas 2. Kita list lagi untuk memastikannya apakah benar folder tugas 2 sudah terhapus. Dan di sini sudah dapat terhapus direktori tugas 2-nya. Selanjutnya saya ingin menggunakan perintah dasar Linux ya untuk mengecek komen-komen apa saja yang sebelumnya sudah saya gunakan dengan history. Nah, berikut adalah komen-komen yang telah saya gunakan. Selanjutnya yang terakhir saya ingin menggunakan clear untuk menghapus layarnya. Nah, sekian penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.